Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir teman kalian? Oke, lengkap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya nanti kita diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar. Ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, saya ingin mengecek kehadiran dulu. Akita Faren, Hadir, Bu. Amelia, Hadir. Angelina, Anindya, Hadir. Ceris, Hadir. Eka Putri, Hadir, Bu. Galuh, Hadir, Bu. Gracia, Imro'atul, Junita, Hadir. Kanza, Hadir. Keisha, Lulu, Hadir. Farid, Ferry Krishna, Ilham Fauzi, Alif Putra, Nabila, Nadine, Naufal, Nurhuda, Pria, Rahma Amanda, Tima Nuraini, Rizky, Roshida, Rosidatul, Salwa, Sarena, Yusmita, Yufira, Hadir, Bu. Zivara. Baik, hadir semua ya. Oke. Sesuai kesepakatan kelas kita sebelumnya ya, Cah. Kelas harus bersih. Coba dicek dulu bawahnya, kiri kanannya kira-kira ada sampah tidak. Kalau ada, silakan dibuang. Tidak ada ya? Oke, bersih. Sebelum kita mulai, kita salam seni dan budaya dulu ya. Oke, masih ingat? Oke. Salam seni dan budaya. Dengan seni kita berada, dengan budaya kita menjaga. Baik, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait apa? Ya, ada ragam bias apa saja? Flora, fauna, geometri, figuratif. Ya, figuratif. Yang pertama flora. Flora itu berarti apa? Ya, tumbuhan. Ini contohnya ya. Oke. Selanjutnya ada fauna. Fauna itu apa? Hewan. Jadi sumber inspirasinya ada hewan. Ini kupu-kupu. Ini ada apa, Cah? Oh, hewan. Ya, burung dan lain sebagainya ya. Kemudian geometris berarti ya bentuk geometris. Ada yang mungkin ini bentuk apa? Yang ini apa, bentuk apa ini? Oke, terus yang ini ada segi 4, kemudian ini seperti lingkaran ya. Selanjutnya ada figuratif. Figuratif sumber inspirasinya dari manusia atau figur tertentu ya. Di sini ada wajahnya, di sini ada badannya. Oke, kalian masih ingat ya berarti ya. Nah, ragam hias Nusantara, kekayaan Indonesia, kekayaan budaya di Indonesia itu sangat banyak ya. Salah satunya tercurah dalam ragam hias. Ragam hias itu bukan hanya sekedar hiasan saja, bukan hanya sekedar gambar, tapi juga mengandung apa? Makna dan nilai budaya atau identitas suatu daerah. Kalian harus bangga ya, kita punya banyak sekali ragam hias di Indonesia.
Bayangkan saja di Provinsi Jawa Timur itu ada berapa daerah kabupaten? 38. Ya, 38. 29 daerah kabupaten dan 9 daerah kota. Kalau dikali satu Indonesia berapa provinsi? 38 provinsi ya. Itu dikali, kalau di Jawa Timur saja ada 38. Kalau se-Indonesia berarti kan banyak ya. Itu kita menghitungnya masih satu ragam hias. Padahal di satu daerah, misalkan Nganjuk ya, daerah kita itu tidak hanya satu ragam hias, tapi banyak sekali. Ya, ada motif nanti kita bahas ya untuk khusus di daerah Nganjuk. Kemudian kita harus juga apa? Melestarikan. Nanti bagaimana caranya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian melalui pembelajaran seni rupa ini, kita diharapkan mampu untuk belajar ya kalian, dan juga melestarikan budaya kita, khususnya adalah ragam hias. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah murid mampu mengidentifikasi ragam hias daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, murid mampu menganalisis makna, fungsi, serta nilai kontekstual dari ragam hias. Kemudian yang ketiga, murid mampu membuat dan mempresentasikan karya ragam hias yang merefleksikan identitas budaya daerah ya. Jadi kita akan mempelajari 3 ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Ainun akan menampilkan sebuah video terkait dengan ragam hias Nusantara. Nanti tolong kalian mengamati ya, mencermati video di depan ini. Silakan. Ya. Oke, sudah ya. Kemudian ada pertanyaan. Setelah kalian menonton video tadi, ya, kalian sudah memahami mungkin. Ini ada 4 pertanyaan. Silakan nanti yang ingin berpendapat, yang pengen berpendapat ya, boleh angkat tangan menjawab ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Apa kesan pertama yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, Amel, silakan. Kesan pertama yang saya rasakan, ragam hiasnya indah dan penuh makna. Setiap motif mempunyai makna filosofi, bukan hanya hiasan, dan membuat kita sadar bahwa budaya Nusantara beragam dan harus dijaga. Oke, bagus. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ragam hias itu ya beragam, sangat banyak macamnya dari berbagai daerah.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Ragam hias apa saja yang kamu lihat di dalam video yang kamu lihat tadi? Silakan. Saya Bu. Ya, Atma. Ragam hias yang terdapat di video ada ragam hias floral, fauna, dan geometri. Oke, ada ragam hias flora, fauna, dan geometris ya. Atma menemukan itu. Kemudian yang ketiga, apa makna keberagaman menurut kamu? Yang bisa, angkatan? Oh iya, Nadine, silakan. Makna keberagaman menurutku adalah simbol kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Meskipun berbeda, tapi saling melengkapi dalam hal persatuan dan kesatuan. Seperti halnya dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, bagus. Itu ya, makna keberagaman menurut Nadine. Jadi dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sangat betul ya, anak-anak ya. Kemudian yang keempat, apa hal yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan ragam hias di sekitarmu? Yang ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, Krisna. Untuk melestarikannya itu bisa dengan mengulas diri dan mengenal ragam hias lokal. Terus juga bisa memakai batik atau tas dengan ragam hias tradisional. Oke, dengan memakai batik ya, seperti yang kita pakai sekarang ini ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpendapat tadi, sangat bagus sekali jawabannya ya. Next, jadi motif khas di setiap daerah itu adalah merupakan identitas suatu daerah. Misalkan Nganjuk, ya, kebetulan kita sama-sama pakai batik ya hari ini. Coba kalian amati di baju kalian, itu kira-kira motifnya apa? Ya, Jaya Stamba itu apa? Ya, itu sebetulnya adalah prasasti Anjuk Ladang. Ini kebetulan saya juga pakai, ini juga hampir sama motifnya dengan punya kalian itu, ya kan? Ini adalah sebuah prasasti Anjuk Ladang. Ada yang tahu prasasti Anjuk Ladang itu dulunya sejarahnya, kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran IPS ya, jadi sejarahnya dulu itu ada seorang yang bernama Mpu Sindok, itu dibantu warga Nganjuk menyerang musuhnya dari daerah kerajaan mana ya, saya lupa. Itu karena warga Nganjuk sudah berjasa membantu Mpu Sindok, kemudian dan menang ya, Mpu Sindok itu menang, kemudian Mpu Sindok itu memberikan sebuah prasasti Anjuk Ladang yang berarti tanah kemenangan. Dulu itu namanya adalah Anjuk Ladang, dan sekarang yang kita kenal sebagai apa? Iya, Nganjuk. Jadi itu merupakan identitas suatu daerah, khususnya daerah Nganjuk. Ya. Ini bukan sekedar hiasan, tapi punya makna filosofis. Mungkin ada ragam hias yang bermakna wujud syukur kepada Tuhan, kemudian simbol kebijaksanaan, simbol keberanian, atau hubungannya manusia dengan alam. Ragam hias tidak hanya ditemukan pada kain batik saja, mungkin pada apa? Apalagi? Ukiran kayu. Ya, mungkin di rumah kalian punya apa namanya kursi kayu atau mungkin lemari, almari ya, itu ada ukiran. Nah, itu juga merupakan ragam hias. Kemudian bisa diaplikasikan di mana lagi ragam hias selain di kain dan di ukiran kayu? Apa? Anyaman, boleh. Atau mungkin di rumah adat, misalkan kalian punya tetangga atau mungkin rumah kalian sendiri bentuknya seperti joglo ya, biasanya di apa itu namanya cagak, ya itu kan biasanya ada ukiran ya yang misalkan dari kayu. Nah itu juga merupakan ragam ya, seperti itu. Jadi di sini sangat penting bagi kalian untuk apa menyadari kita harus melestarikan ragam hias yang ada di daerah kita. Kenapa kok harus dilestarikan? Supaya nanti apa? Anak cucu kita juga bisa
menikmati warisan budaya. Jangan sampai nanti 10 tahun ke depan tidak tahu ini motif apa sih kok dipakai di batik siswa sekolah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian pun juga gitu ya. Jangan sampai kalian pakai baju seragam yang kalian gunakan ini nggak tahu itu sebenarnya motif apa gitu ya. Jadi sekarang kalian sudah paham ya bahwa yang kita pakai sekarang ini motifnya adalah khas dari daerah Nganjuk, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, tidak. Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat seperti biasanya. Kalau saya bilang tepuk semangat, kalian mempraktekkan ya. Oke, siap? Yang semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Sem. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Sem. Oke, terima kasih sudah semangat ya. Oh ya, sebelum mengerjakan LKPD, saya akan memberi contoh. Nah, ini ya. Ini hampir sama ya kalau kita lihat. Nah, sama tidak dengan ini? Oke, sama ya. Karena ini saya gambar juga sesuai dengan motifnya Nganjuk. Maksudnya langsung mencontoh dari baju batiknya Nganjuk seperti itu. Kemudian selain prasasti, apalagi Cah? Motif dari daerah Nganjuk yang mungkin terkenal sebagai ikon. Ya, motif Brambang ya. Ini saya ada contoh batik Brambang. Nah, ini adalah mungkin ada yang bisa membantu saya di sini, Faren, biar teman-temannya bisa melihat. Nah, ini gini aja. Nah, kalau kalian lihat ya, ini adalah batik tulis ya, yang saya saya buat dengan motif khasnya Nganjuk, pakai ikonnya Nganjuk. Walaupun hanya sekedar Brambang ya, walaupun Brambang kan kecil ya, kita bisa jadikan jadi karya seni seperti ini. Nah, mungkin ini bisa kita pakai untuk kain batik atau mungkin bawahan atau mungkin hanya sekedar dipajang atau dipamerkan ya. Terima kasih Faren. Selain prasasti juga ada Brambang atau bawang merah ya. Selain itu ada apa lagi? Ada satu lagi yang khas dari daerah Nganjuk yang itu hampir punah, Cah. Ada yang tahu wayang timplong? Tidak, belum pernah tahu ya. Jadi Nganjuk itu punya wayang asli Nganjuk, benar-benar asli Nganjuk. Namanya adalah wayang timplong. Wayangnya itu kecil, tidak seperti wayang yang besar itu ya. Kecil tapi dia agak 3D, jadi agak tebal. Kayunya itu agak tebal. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai inspirasi untuk berkarya seni. Nah, ini salah satu contoh ya. Wayangnya kelihatan enggak? Ya, kelihatan ya. Ini ada wayangnya. Kemudian ini ada motif ya prasastinya. Ini ada bawang merah atau Brambang. Saya jadikan satu sebuah karya seni ya, jadinya batik khas Nganjuk. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah jelas ya? Sekarang kita mengerjakan LKPD. Gracia bisa membantu saya? Ini dibagikan per kelompok 1 LK ya.
kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya saja. Tinggal kalian hadap-hadapan ya, karena kalian nanti akan diskusi. Ya, silakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan duduknya berhadapan-hadapan. Nanti saya jelaskan untuk tugasnya. Silakan. Sudah ya, sudah berkelompok. Oke. Satu kelompok saya beri 1 lembar LKPD. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian, dibaca dari atas ya. Kemudian nanti apabila ada yang kurang jelas, silakan kelompok kalian bertanya. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya untuk mengerjakannya. Oh iya, ada tambahan sedikit ya. Setelah nanti kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas, kemudian nanti kelompok lain menanggapi. Seperti itu ya. Jadi nanti ada penilaian proses. Jadi nanti saya akan keliling ya melihat kalian. Kemudian nanti presentasi juga ada nilainya. Begitupun produk atau karya yang kalian buat nanti juga dinilai. Seperti itu. Silakan dilanjutkan. Ada kendala? Tidak. Oke, silakan dilanjut. Sudah jelas ya perintahnya ya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Sudah sampai mana mengerjakannya? Ini masih mau gambar Oke, lanjut ya.
kelompok 5 ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, silakan dilanjut. Ada yang kurang jelas? Bu, izin bertanya. Oh iya. Apakah boleh memilih motif batik dari luar daerah kita, mungkin dari Jawa Barat atau Jawa Tengah yang lebih luas? Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Jadi lebih luas ya, bukan hanya di daerah Nganjuk, dari Kediri, tapi lebih ke provinsi, apa, ya provinsi. Iya. Jawa Timur, Jawa Barat, boleh, silakan. Terima kasih. Ya. Adakah yang merasa kesulitan? Sampai sini tidak ya? Ini mengambil dari daerah mana? Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah ya. Kelompok 2 sudah sampai mana pengerjakannya?
Oke, eksplorasi konsep. Ya, lanjut ya. Kelompok 3 mengambil tema motif apa? Berambang. Motif Brambang. Boleh? Boleh sekali. Kelompok 4 mengambil motif apa? Oh tadi ya, dari daerah Jawa Barat. Mungkin ini bisa ditambahi isen-isen, motif isen-isen ya. Kayak yang di depan itu bunga-bunga atau mungkin yang lain boleh. Atau titik-titik boleh. Ini mengambil motif apa? Jas tambah. Jas tambah ya. Iya. Ini kelompok 7 atau 8 ya? 7. Nah, ya ditambah isen-isen atau motif pendukung. Mungkin sulur-sulur kayak yang di baju kamu ini. Nah, ini kan bisa dipakai. Dibuat sederhana aja. Ini kan agak rumit ya. Jadi selain bunga mungkin bisa kamu kasih sulur-sulur ya. Yang menggambar ini yang D ya? Iya. D yang E penjelasan dari yang D ya. Iya. Ya enggak apa-apa dilanjut.
Anak-anak, untuk yang poin D, kalian kan di situ apa perintahnya? Disuruh untuk membuat ya gambar ragam hias motif dari daerah tertentu. Itu bisa kalian beri selain motif utama ya. Jadi motif utama itu motif yang menonjol, yang utama, boleh kalian beri motif pendukung. Motif pendukung itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini kan ada seperti bunga-bunga titik-titik ya. Kalian beri itu. Nggak harus bunga-bunga titik-titik, tapi boleh juga sulur-sulur. Seperti yang ada di batik kalian, kalian buat sederhana, boleh. Jadi tidak hanya motif utama saja. Ditambahi boleh. Atau mungkin anak-anak kalian misalkan mau lihat ini Bu, saya mau lihat batiknya Bu Ainun, boleh. Ini kalau dilihat dari jauh mungkin kamu nggak begitu jelas ya. Tapi kalau kamu amati ini ada wayang, ada brambang dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang mau melihat boleh ini ya. Saya taruh sini, boleh ambil. Iya. Gantian ya, gantian. Diamati motifnya. Di sini juga ada motif dari daerah lain ya. Kalau kalian ingin lihat. Kalau ini apa? Oh. Mungkin bisa ditambahi apa ya? Garis-garis tipis-tipis gitu aja. Iya. Biar nggak kelihatan apa kosong gitu. Nah, seperti itu boleh. Mungkin di sini juga boleh. Sebelah sini. Kenapa? Oh, iya. Gabung kayaknya ya, Jaya tambahnya. Iya? Sudah sampai mana? Kelompok berapa ini? 8? Oke, gambar. Ambil motif dari daerah mana? Dari daerah Nganjuk.
Novel ya. Boleh minta tolong di apa? Pintunya biar tidak mengganggu pelajaran kita. Sudah, terima kasih Noval. Sudah selesai atau belum? Belum. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya untuk diselesaikan. Nanti kita presentasikan. Ya boleh. Diarsir seperti itu boleh. Adakah yang kesulitan menggambar? Ada. Sulitnya di mana? Bentuknya apa? Motif tambahan juga atau tidak? Motif tambahan atau motif pendukung. Iya, dikasih seperti yang saya bilang tadi. Mungkin bisa kamu tambahi seperti ini. Ini loh, mungkin sulur-sulur daun di sini 2. Kemudian ada lingkaran-lingkaran, nah itu boleh. Ya, kiri kanan. Jadi biar agak rame gitu. Ya, silakan dilanjutkan.
Baik, waktunya sudah habis ya. Kita persiapkan untuk presentasi kelompok. Sudah selesai semua ya? Sudah, oke, alhamdulillah. Nanti ada 4 kelompok yang maju, kemudian 4 kelompok lain menanggapi. Untuk yang pertama, kelompok siapa yang ingin maju duluan? Oke, kelompoknya Faren dulu, silakan maju. Untuk hasil karyanya bisa dijepret di sini ya. Ya. Agak ke sini aja, agak tengah, ini kan sudah di tengah. Di belakangnya, nah. Agak geser ke selatan. Oke, silakan dimulai dipresentasikan. Yang lainnya mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Yang pertama, mulai dari diri. Pernahkah kamu melihat motif hias pada batik, tenun, songket, atau ukiran di sekitarmu? Jawaban kelompok kita, saya dan teman-teman pernah melihatnya. Saya dan teman-teman sering melihat motif batik yang dipakai saat acara sekolah, atau motif batik pada baju seragam sekolah, dan ukiran kayu pada kursi kayu serta pada lemari kayu. Hal yang kedua, menganalisis makna. Tuliskan contoh motif hias yang pernah kamu lihat. Saya pernah melihat motif jahit tambah, motif mega mendung, motif kalung, dan motif daba. Selanjutnya, menurutmu apa fungsi ragam hias selain untuk memperindah benda? Jawaban dari kelompok kita, ragam hias berfungsi sebagai penanda identitas budaya pada suatu daerah, sarana untuk melestarikan tradisi, dan juga memiliki nilai filosofi tertentu. Yang B, eksplorasi konsep. Tontonlah video tentang ragam hias Nusantara yang ditayangkan oleh gurumu. Catatlah minimal 3 ragam hias yang kalian temukan dalam video tersebut. 1. Flora, batik bermotif bunga, bermakna menggambarkan keindahan alam dalam sebuah kain. 2. Figuratif, patung, bermakna menggambarkan monumen. 3. Tenun, bermakna meluangkan keindahan lapisan-lapisan benang yang membentuk sebuah pola dalam satu kesatuan kain. Selanjutnya yang C, ruang kolaborasi. Pertanyaan, jadi ragam hias yang muncul, mana yang menurut kelompokmu paling menarik? Apa alasan kalian memilih ragam hias tersebut? Lalu jawaban dari kelompok kami adalah, kelompok kami memilih motif gambang atau bola merah khas dari Nganjuk. Salah satu alasan kelompok kami memilih motif ini karena selain menarik, motifnya juga bermakna dan juga bagus. Selanjutnya B, aksi nyata. Pilih salah satu ragam hias di daerah kamu yang paling menarik perhatian kamu. Cari referensi gambar ragam hias tersebut di internet atau buku. Buatlah gambar ragam hias dari kertas gambar, gunakan pensil, matikan bentuk motif dengan stiker, serta beri desain-desain motif. Untuk gambar dari kelompok kami bisa dilihat di sini. Kami memilih motif gambar. Demonstrasi konseptual. Tuliskan deskripsi dengan motif yang kamu gambar. Jadi motif yang kamu pilih yaitu dari gambar yang berasal dari daerah Nganjuk dan juga menjadi salah satu ikon Nganjuk. Memiliki makna filosofi yang memiliki makna kebahagiaan, kejujuran, dan kesejaraan, dan berkesan elegan dan memiliki corak yang menarik dan juga indah. Nah, jadi itu adalah presentasi AKPJ dari Ibu Ainun. Menurut kelompok kami, mungkin ada yang berpendapat atau ingin bertanya tentang presentasi kami hari ini.
Ada yang ingin berpendapat atau menanggapi dari kelompoknya Faren? Silakan. Ya, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa makna dari motif batik yang dibuat dari kelompok Anda? Memiliki makna melambangkan kebahagiaan, kesuburan, dan kesejahteraan. Itu jawabannya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Sudah, kelompoknya Rizky sudah cukup paham dengan yang dijelaskan kelompoknya Faren? Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Boleh dikumpulkan ya untuk hasil diskusi sama. Nah, oke. Jadi tadi kelompoknya Faren, dia mengambil motif brambang atau bawang merah yang sangat khas sekali ya. Icon mungkin ini icon yang kedua setelah Jaya Stamba. Nah, ini adalah simbol apa, Cah? Kesuburan, bahwa di Nganjuk sebetulnya tidak semua daerah di Nganjuk itu menghasilkan atau petani itu menanam bawang merah, tapi hanya di daerah tertentu. Yang kalian tahu daerah mana? Rejoso, Sukomoro ya, atau di pasar Sukomoro itu banyak sekali brambang. Kalau kalian lewat situ, lewat aja pun baunya itu sudah kerasa sekali kalau ini brambang gitu. Jadi ini adalah simbol kesuburan dan tanaman khasnya Nganjuk. Selanjutnya, yang ingin maju lagi? Ya, kelompoknya Atma dan Galuh, silakan maju ke depan. Karyanya bisa ditaruh situ ya? Atau ini aja. Kakinya di gini loh, biar bisa. Nah, gitu. Terus kamu kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai ragam bias daerah sesuai dengan lembar kerja yang telah diberikan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang A. Mulai dari diri. Pernahkah kamu melihat motif bias pada batik, tenun, soket, atau ukiran di sekitarmu? Jawaban kelompok kami, tentu saja. Kami sering melihat motif bias di berbagai tempat. Tuliskan contoh motif bias yang pernah kamu lihat. Contohnya motif batik pada bagian yang sering kita kenakan, ukiran kayu di rumah, atau bahkan motif pada kain tenun yang dijual di pasar. Menurutmu, apa fungsi ragam bias selain untuk memperindah benda? Selain untuk memperindah benda, ragam bias juga memiliki fungsi lain, seperti makna simbolis, identitas, dan nilai estetika. B. Eksplorisasi konsep. Setelah menonton video tentang ragam bias tadi, catatlah minimal 3 ragam bias yang kalian temukan dalam video tersebut. 1. Motif rondong. Corak. Bentuknya bintang-bintang yang kecil, seperti bintang-bintang kecil yang bertebaran di angkasa. Polanya sederhana namun rapi dan berulang. Filosofi. Rondong berasal dari kata tuntun atau menuntun. Maknanya cinta yang memberi ketulusan dan kasih sayang tanpa syarat. Biasanya dipakai orang tua saat pernikahan anaknya sebagai simbol doa agar pasangan yang menikah selalu harmonis dan diberi petunjuk dalam hidup. 2. Motif kalung. Corak. Bentuknya menyerupai buah aren atau kolang kaling, biasanya tersusun simetris. Filosofi, melambangkan kesucian, keadilan, dan kemandirian budi. Dulu motif ini hanya dipakai di lingkungan keraton sebagai simbol kebencanaan dan kesempurnaan hidup. 3. Motif lurik. Corak, berupa garis-garis sejajar, bisa vertikal, horizontal, atau diagonal. Biasanya sederhana namun rapi.
C. Filosofi. Kata lurik berasal dari kata lor yang artinya kesederhanaan dan lurus. Filosofinya melambangkan kesederhanaan, kejujuran, dan harapan agar hidup berjalan lurus dan tidak menyimpang. C. Ruang kolaborasi. Dari ragam bias yang muncul, mana yang menurut kelompokmu paling menarik? Program bias yang paling menarik bagi kelompok kami motif batik teruntum dan kawung. Apa alasan kalian memilih ragam bias tersebut? Alasan kami memilih motif teruntum dan kawung. Motif teruntum. Motif ini memiliki makna mendalam tentang cinta kasih dan kesetiaan. Bentuknya yang seperti bintang-bintang kecil memberikan kesan elegan dan sakral. Motif kawung. Motif ini memiliki sejarah panjang dan sering dikaitkan dengan keluarga kerajaan. Bentuknya menyerupai buah aren atau kolang-kaling yang geometris memberikan kesan modern dan dinamis. Tuliskan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok kami sepakat bahwa kedua motif ini sangat relevan dengan nilai budaya Indonesia dan memiliki daya tarik visual yang kuat. D. Aksi nyata. Pilih salah satu ragam bias di daerah kamu yang paling menarik perhatianmu. Jadi kelompok kami memilih motif Jaya Stamba berasal dari Nganjuk, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan sejarah. E. Demonstrasi konseptual. Tulis deskripsi singkat tentang motif yang kamu gambar, seperti nama ragam bias, daerah asal, makna filosofi, dan kesan pribadimu terhadap motif ini. Motif yang kami pilih adalah Jaya Stamba berasal dari Nganjuk, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Tulisan makna Jaya Stamba adalah bukti kemenangan yang sering dijadikan motif bias. Motif ini melambangkan kejayaan, kemakmuran, serta semangat perjuangan dan keberanian masyarakat Nganjuk. Filosofinya, motif ini Jaya Stamba mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai sejarah, memiliki semangat, pantang menyerah, dan terus berjuang untuk mencapai kemajuan. Pesan pribadi dari kelompok kami. Saya sangat bangga dengan motif Jaya Stamba. Motif ini tidak hanya indah, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Jaya Stamba mengingatkan kita untuk selalu bersemangat dan berkontribusi pada daerah kita. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat tentang kelompok kami? Ya, kami dari kaum data ingin bertanya. Jadi, apakah perbedaan dari motif teruntum dan batik kampung? Jelaskan filosofinya dan kita tolong gambarkan. Perbedaannya dari corak. Corak motif teruntum itu bentuknya bintang-bintang kecil seperti bintang yang ada di angkasa. Polanya sederhana namun rapi. Kalau motif kawung itu coraknya menyerupai buah aren atau kolang-kaling. Biasanya juga tersusun simetris. Lalu untuk filosofinya, motif teruntum itu berasal dari kata teruntum atau tuntun maknanya cinta yang tumbuh kembali, ketulusan dan kasih sayang tanpa syarat. Sedangkan filosofi dari motif kawung yaitu melambangkan kesucian, keadilan, dan pengendalian diri. Oke, dari kelompok 8 ingin digambarkan atau divisualisasikan, mungkin bisa digambarkan ya. Teruntum dan apa? Kawung, seperti kolang-kaling ya bentuknya ya. Untuk batik kawung masa kalian belum pernah melihat? Pernah ya, biasanya kalau pas SD disuruh menggambar batik, pasti yang paling simpel itu adalah batik kawung. Nah ini digambarkan oleh Galuh, nanti bisa kalian cermati. Mungkin ternyata setelah melihat, oh ternyata itu toh batik kawung. Nah, ini kalau temunya kesulitan bisa dibantu, Kak Bapak.
Untuk yang teruntum tidak perlu diarsir ya, Ma. Nanti itu aja bentuk luarnya aja sama titik-titiknya yang di sekitar bentuk bunganya itu. Yang kawung sudah? Belum? Nggak usah terlalu banyak ya. Untuk yang titik-titiknya 2 aja cukup itu, Ma. Ya, itu aja. Yang kawung sudah kan? Sudah? Ya, gitu aja. Oh, sederhana, nggak apa-apa. Kan hanya sebagai contoh saja. Oke, kalau sudah, boleh hadapnya kembali ke teman-teman lagi. Kamu tunjukkan yang mana yang kawung, yang mana yang teruntum. Jadi untuk motif teruntum di sini ada seperti bintang yang dikelilingi bintik-bintik ini karena memiliki kesan yang elegan dan sakral. Ya. Terus untuk motif kawung bentuknya seperti menyerupai buah aren atau kolang-kaling yang geometris. Oke, jadi kelompoknya Krishna sudah paham bentuk motif kawung dan teruntum ya. Teruntum ini hanya sebagian kecil saja. Jadi motifnya itu berulang ya, kalau teruntum itu banyak. Kemudian yang kawung juga seperti itu hanya sebagian kecil saja. Kalian bisa lihat. Sudah? Kalau sudah, silakan dilanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang ragam hias dan tambah. Semoga kita semua dapat terinspirasi untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan. Gambarnya dikumpulkan. Ini juga dikumpulkan yang hasil diskusi. Iya. Banyak sekali ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang kedua ada motif JS tambah ya, yang tadi berambang, kemudian yang ketiga JS tambah. Kelompok selanjutnya yang ingin maju? Ya, kelompoknya Nadine, Salwa, silakan. Oh iya, sebelum lanjut, tadi dari 2 kelompok tadi presentasinya sudah bagus ya. Hanya saja mungkin lupa menyebutkan nama kemudian nomor absen. Ya, nanti bisa disebutkan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai dulu teman-teman. Kenalin nama aku Anja Satria. Absen 4. Kenalin nama aku Salwan Harapiat dari Jakarta, absen 28. Aku Najibah Fiduri dari absen 19. Aku Ifrah Razizah dari absen 9. Nah, tujuan kami di sini kita presentasikan mengenai tugas LKPD yang bermateri identifikasi ragam hias daerah. Untuk
Untuk yang pertama, mulai dari diri. A. Mulai dari diri. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat motif jas pada batik, tenun, songket, atau ukiran di sekitarmu? Jawaban dari kelompok kami adalah ya. Kami pernah melihat motif jas pada batik, tenun, songket, atau ukiran. Yang kedua, tuliskan contoh motif jas yang pernah kamu lihat. Yang pernah kami lihat adalah motif jas batik Parang dari Yogyakarta dan kaum dari Jawa. Menurutmu, apa fungsi ragam jas selain untuk memerintah benda? Menurut kelompok kami adalah sebagai identitas budaya daerah, penyampaian nilai, penanda, atau upacara. B. Eksplorasi konsep. Tontonlah video tentang ragam jas Nusantara yang ditayangkan oleh gurumu. Catatlah minimal 3 ragam jas yang kalian temukan dalam video tersebut. Nomor 1. Jenis ragam jas songket Palembang yang berasal dari Palembang. Bentuk atau coraknya kain sutra atau katun dengan benang khas atau perak bercorak flora, fauna, dan geometris. Makna dan filosofinya lambang kemegahan, kesucian, keharmonisan, doa untuk masa depan yang cerah, serta identitas budaya Palembang. Yang kedua, mega bendung dari Cirebon. Bentuk atau coraknya awan berlapis-lapis dengan gradasi. Makna filosofinya keteduhan, kesabaran, dan penenang energi. Yang ketiga, kalung dari Jawa. Bentuk dan coraknya 4 elips atau lingkaran berulang terinspirasi buah aren. Mana filosofinya pengendalian diri, kebijaksanaan atau keadilan keseimbangan persoalan. C. Ruang kolaborasi. Dari ragam jas yang muncul, maka yang menurut kelompok paling menarik. Menurut kelompok kami, ragam jas yang paling menarik adalah ragam jas flora, motif bunga dan daun. Apa alasan kalian memilih ragam jas tersebut? Alasan kelompok kami memilih ragam jas tersebut karena bentuknya indah, detailnya bagus, serta punya makna filosofi yang mendalam tentang keindahan alam, kesuburan, dan kehidupan. Selain itu, motif flora mudah dikembangkan untuk berbagai media seni. Tuliskan hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu ragam jas dipilih karena selain indah dan artistik, motif ini juga menggambarkan keharmonisan dengan alam. Motif ini bisa dipakai untuk batik, ukiran maupun hiasan lain sehingga tetap relevan hingga sekarang. D. Aksi nyata. Jadi salah satu ragam jas di daerah kamu yang paling menarik perhatianmu. Nah teman-teman, jadi di sini kan diperintahkan untuk memilih ragam jas di daerah kita. Di sini kita mengambil ragam jas dari daerah yang lebih luas, yaitu kita mengambil ragam jas flora yang berasal dari Jawa Tengah. Untuk gambar ragam jasnya, teman-teman bisa dilihat di depan sini ya. Ini merupakan ragam jas flora. Demonstrasi konseptual. Tuliskan deskripsi singkat tentang motif yang kamu gambar. A. Nama ragam jas. Nama ragam jas adalah ragam jas flora, motif bunga dan daun. B. Daerah asal. Daerah asalnya adalah Nusantara yang umumnya dipakai di Jawa Tengah, Bali, dan daerah lain. C. Makna filosofi. Motif flora melambangkan keindahan alam, kesuburan, dan kehidupan yang terus berkembang. Bentuk bunga yang indah juga menjadi simbol harapan, keanggunan, dan keseimbangan hidup. D. Kesan pribadimu terhadap motif ini. Menurut kelompok kami, motif ini sangat menarik karena detail bunganya indah dan berkesan elegan. Garis-garis melingkar memberi kesan lembut dan harmonis, membuat gambar terlihat hidup serta artistik. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ingin ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, motif flora itu bisa diterapkan atau diaplikasikan di mana saja? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, ragam jas flora dapat diaplikasikan pada ukiran meja, kursi, lemari, dan juga dapat dijadikan sebagai motif batik pada baju. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak, kalau tidak ada ditutup. Kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Boleh dikumpulkan ya. Selanjutnya, oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, oke, dari kelompoknya Gracia, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Oke, perkenalan dulu ya. Nama aku Gracia Wijaya dari absen 8. Nama aku Rahma Akademi Mati dari absen 23. Nama aku Rashidi Gunawan dari absen 27. Namaku Amelia Nazida dari absen 2. Oke, nah berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang identifikasi ragam bias daerah. A. Mulai dari diri. Pernahkah kamu melihat motif bias pada batik, tenun, songket, atau ukiran di sekitar ini? Ya, saya dan kelompok saya pernah melihatnya. 2. Tuliskan contoh motif bias yang pernah kamu lihat. Kita pernah melihat motif batik Jaya Stamba, Kapung, Karang, dan Cikandung. Menurutmu, apa fungsi ragam bias selain untuk memperindah beda? Fungsinya untuk menjaga budaya, memperkenalkan identitas budaya kepada dunia luar. B. Eksplorasi konsep. Ada 3 ragam bias yang kelompok kami temukan dalam hidup tersebut. 1. Ragam bias floral tumbuhan. Bentuk atau corak, daun, bunga, sulu-sulunya, teratai, pohon bayan. Memiliki makna atau filosofi, melambangkan kesuburan, keindahan, dan kehidupan yang terus tumbuh. 2. Ragam bias fauna, hewan. Memiliki bentuk atau corak, burung, naga, gajah, kupu-kupu, ikan. Memiliki makna atau filosofi, biasanya menggambarkan kekuatan, keindahan, dan keinginan. 3. Ragam bias geometris, memiliki bentuk atau corak dari lingkaran segitiga, berketupat, dan lain-lain. Memiliki makna atau filosofi, melambangkan keseimbangan, keteraturan, dan kecerdasan. Ruang kolaborasi. Jadi ragam bias yang muncul, mana yang menurut kelompok kami paling menarik? Menurut kelompok kami yang paling menarik adalah ragam bias lokal, yaitu motif Jaya Stamba. Apa alasan kalian memilih ragam bias tersebut? Karena selain bagus, motif Jaya Stamba juga memberi kesan anggun dan berwibawa, mencerminkan semangat kejayaan masa lalu sekaligus kebanggaan budaya masyarakat Nganjuk. D. Aksi nyata. Pilih salah satu ragam bias di daerah kamu yang paling menarik perhatianmu. Yang menarik dari kelompok kami adalah motif batik Jaya Stamba. Ini adalah salah satu contoh karya dari kelompok kami. D. Demonstrasi konseptual. Tuliskan deskripsi singkat tentang motif yang kamu gambar. Nama ragam bias yang kami pilih adalah ragam bias flora, motif batik Jaya Stamba. Daerah asal dari Kabupaten Nganjuk. Makna atau filosofinya mengandung makna pendirian yang teguh, kuat, dan tidak mudah goyah, yang tercermin dari bentuk motifnya berupa kemenangan Jaya Stamba yang terinspirasi dari prasasti bersejarah di Nganjuk. D. Kesan pribadi kelompok kami adalah motif ini memberi kesan anggun dan berwibawa, mencerminkan semangat kejayaan masa lalu sekaligus kebanggaan budaya masyarakat Nganjuk. Oke, dari presentasi kita tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah kelompok kalian pernah melihat langsung maupun melihat belajar? Ya, kelompok kita pernah melihat prasasti Andaladang secara langsung. Nah, itu dilihatnya di Museum Andaladang yang sudah ada di Nganjuk. Apakah ada lagi? Tidak. Silakan ditutup kalau sudah. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya dan kelompok saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah berani maju presentasi menyampaikan pendapat dan juga 4 kelompok lain yang sudah menanggapi. Kalian semua luar biasa ya, kita tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, alhamdulillah presentasi sudah terlewati. Jadi dari presentasi 4 kelompok tadi ya, semuanya terinspirasi dari alam ya, keindahan alam. Jadi keindahan alam itu banyak ya, mungkin ada bunga, daun, hewan, dan lain sebagainya. Keindahan itu tidak hanya kita lihat saja, tapi bisa juga dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk berkarya seni, seperti itu. Jadi kita harus apa? Kita harus menjaga alam, kita harus merawatnya supaya kita tahu keindahannya. Misalkan kita menanam bunga, kalau kita nggak merawat, kita nggak akan tahu bunga itu seperti apa nanti munculnya mekarnya. Seperti itu contoh sederhana ya. Nah, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tadi kita harus menjaga, kita harus merawat, kita harus melestarikan. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, sudah paham semua dan saya yakin kalian semua bisa menjaga, bisa melestarikan warisan budaya dari daerah, khususnya di daerah Nganjuk, seperti itu. Sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya kita refleksi apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini tadi, ya. Mungkin ada yang ingin merefleksi? Iya, Yuvira, silakan. Berdiri boleh. Refleksi hari ini. Hari ini kita belajar bersama tentang ragam bias Nusantara. Dimulai dari berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi ragam bias, menuliskan deskripsi mengenai ragam bias, menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja, serta membuat sketsa sederhana berdasarkan motif ragam bias yang ingin kita pilih. Kemudian kita mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami masing-masing. Ada yang berpresentasi tentang motif Brambang, motif Jaya Stamba, motif flora fauna, serta motif kawung, serta motif runtuh. Iya. Terus? Dari presentasi itu, saya dan teman-teman jadi tahu bahwa betapa kayanya budaya Indonesia kita dengan beragam corak dan keindahan motif di masing-masing daerah. Tidak hanya itu, supaya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tadi Bu Ainun juga memberi kita SPG. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih Wira. Baik, refleksinya sangat bagus sekali ya. Kemudian ada yang ingin menyampaikan mungkin kendala atau yang lainnya? Saya Bu. Iya, Faren, berdiri boleh. Jadi hari ini saya belajar tentang ragam bias daerah di Indonesia. Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat memahami bahwa ragam bias tidak hanya berfungsi untuk memperindah suatu benda, tetapi juga memiliki makna dan nilai yang berkaitan dengan budaya serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Ragam bias sering terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan, hewan, atau bentuk-bentuk lain yang indah di sekitar kita. Selain mempercantik, ragam bias juga menjadi identitas daerah dan wujud rasa syukur manusia kepadanya atas keindahan yang telah diciptakan. Melalui pembelajaran hari ini, saya merasa lebih menghargai warisan budaya Indonesia yang sangat beragam. Dan untuk kendala tidak ada, karena teman-teman sekelompok sudah bekerja sama dengan baik, saling membantu sama lain, dan mampu menyelesaikan tugas dengan lancar, itu sudah lebih dari kata cukup untuk pembelajaran kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Faren sudah menyampaikan kendala. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita akhiri, biar kalian nanti di pembelajaran selanjutnya tetap semangat, ice breaking sekali lagi ya. Oke. Seperti yang tadi ya, tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung,
terima kasih. Alhamdulillah ya, kita hari ini lancar untuk belajar tentang ragam hias. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan praktik menggambar ragam hias pada hiasan dinding. Nanti silakan disiapkan untuk alat dan bahannya ya. Sudah habis ya waktunya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi